Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Permana, alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas angkatan 2005. Kegiatan sehari-hari saya adalah sebagai petani hidroponik dan aquaponik yang berlokasi di Jalan Sungai Balang, Kecamatan Pau, Bandar Buat. Jadi ya sehari-hari saya adalah budidaya tanaman hidroponik. Ya ada mulai dari produksi, panen, dan pemasaran. Sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit ya. Itu pada tahun 2012 sampai 2017. Jadi nama perusahaannya adalah PT Musimas di Sorek 1 Kabupaten Pelalawan, Riau. Saya terus berpikir untuk bagaimana saya bisa berwirausaha. Artinya saya bisa ya menciptakan pekerjaan untuk diri saya sendiri, kemudian nantinya saya juga bisa membuka pekerjaan untuk orang lain. Jadi yang pertama saya lakukan tentu saya harus menciptakan pekerjaan diri saya sendiri gitu. Jadi dengan latar belakang saya sebagai alumni pertanian ya di Universitas Andalas, saya mencoba menggali apa pertanian yang modern dan terkini gitu. Jadi di tahun 2017 sebelum saya resign itu di pertengahan tahun ya, di bulan 6. Jadi sekitar di bulan 1 2017 itu saya mencari info apa sih produk pertanian atau metode pertanian yang terbaru gitu. Sehingga saya bisa mempelajarinya, kemudian saya bisa mempraktekannya, dan setelah itu saya buat untuk skala usaha. Makanya di awal tahun itu saya masih bekerja di perusahaan atau PT Perkebunan Kelapa Sawit, tapi saya juga belajar budidaya hidroponik, yaitu di Kota Pekanbaru. Jadi ada sekitar waktu 2 jam sampai 2,5 jam dari sore ke Kota Pekanbaru. Itu saya ambil waktu luang di hari libur, yaitu hari Minggu. Jadi di saat hari Minggu itu saya pergi ke Kota Pekanbaru sekalian liburan. Saya juga belajar bertanam atau bertani hidroponik itu di rumah Bapak Eprialis. Saya mendapat kontak beliau dari Facebook ya, media sosial Facebook. Saya langsung menghubungi beliau dan beliau sangat terbuka ya. Saya dipersilakan untuk mampir ke rumahnya. Kemudian saya mampir ke rumah beliau dan belajar dengan beliau gitu. Jadi ya yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Eprialis selaku ya guru saya ya untuk bercocok tanam atau berbudidaya tanaman hidroponik itu. Sementara untuk aquaponik, saya belajar setelah dari Pekanbaru, saya budidaya hidroponik di Darmasraya. Kebetulan saya berjumpa dengan seorang dokter ya yang masih sangat muda, yaitu Bapak Dr. Sony ya. Itu saya belajar dengan beliau juga bagaimana sih yang aquaponik itu gitu. Setelah dengan beliau saya memperdalam ilmu lagi di aquaponik dengan ini ya pakar organik di Sumbar ya, Sumatera Barat di Kota Padang, yaitu dengan Bapak Joni ya. Beliau adalah mantan Kepala Dinas Pertanian di Provinsi Sumbar. Jadi beliau memang sudah mengaplikasikan aquaponik ini sudah cukup lama dan berhasil gitu. Makanya saya secara pribadi juga terus belajar dengan beliau, belajar dengan Bapak Dr. Sony tadi, dan teman-teman lain yang berbudidaya baik secara hidroponik maupun aquaponik ya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Joni, dan
teman-teman lain yang telah membantu saya, mensupport, dan kita bisa berjalan alhamdulillah sampai saat sekarang ini. Kenapa saya memilih pertanian hidroponik dan aquaponik? Yang pertama alasan saya, yang pertama itu sayuran hidroponik ataupun aquaponik itu adalah sayuran sehat yang bebas pestisida kimia. Jadi kita akan memberikan kualitas produk yang bagus ya, yang betul-betul sehat, bebas dari pestisida kimia. Yang kedua, biaya produksinya nanti itu jauh lebih kecil atau lebih ringan dibanding kita bertani atau bercocok tanam secara konvensional. Ya, nanti bisa kita jelaskan ya kenapa lebih murah dan mudah lagi ya. Yang ketiga, bercocok tanam hidroponik dan aquaponik ini itu produknya juga bersih. Kemudian serangan hamanya itu minim jika dibanding dengan bercocok tanam yang ada di tanah. Kenapa? Karena kita menanam di atas permukaan tanah, jadi tidak bersentuhan langsung dengan tanah dan tanpa media tanah. Sementara kita tahu kalau tanah itu merupakan media tempat berkembang biak dari hama-hama ya, rata-rata serangga bertelur dan berkembang biak di dalam tanah untuk memperbanyak dirinya. Oke, yang berikutnya, sayuran hidroponik dan aquaponik itu bisa dilakukan oleh siapa saja, jadi nggak ada batasan ya. Bagi yang berminat, bagi yang mau, saya rasa siapa saja, apapun latar belakang kita, kita bisa menjalankan budidaya atau usaha hidroponik dan aquaponik. Oke, yang kelima, sangat ramah lingkungan ya. Jadi artinya kita tidak merusak lingkungan gitu. Kenapa? Oke, yang pertama jelas kita tidak menggunakan pestisida kimia. Yang kedua, kita menggunakan pupuk atau nutrisi AB mix untuk tanaman hidroponik, itu semuanya ada takarannya, ada dosisnya gitu. Sehingga apa? Tidak mencemari lingkungan dan hanya diserap oleh tanaman saja, karena kita menggunakan ada namanya bak air atau tandon istilahnya ya. Jadi nutrisi hanya kita masukkan di dalam ini, kemudian kita alirkan ke instalasi hidroponik dan diserap tanaman. Dan sampai habis nutrisinya baru kita berikan lagi, kita tambah lagi, seperti itu sesuai dengan kebutuhan dari tanaman gitu. Kemudian yang berikutnya, kenapa harus berhidroponik dan beraquaponik? Untuk kita yang punya lahan kecil, ya kan, atau tidak memiliki lahan yang cukup subur atau luas, itu kita bisa aplikasikan di kebun kita yang kecil atau lahan pekarangan atau sekitar pekarangan rumah, kita tetap bisa berbudidaya hidroponik dan aquaponik. Jadi untuk bertani atau berhidroponik aquaponik ini nggak perlu lahan luas, nggak perlu punya tanah yang subur gitu. Artinya kita ya bisa membuat di tanah yang memang tandus atau yang tidak bertanah sekalipun, misalnya sudah di lantai, kita bisa membuat instalasi dan berbudidaya di atas lahan tersebut gitu. Misalnya juga di lahan sempit gitu ya kan, kita bisa susun dengan sistem vertikal ya, ke atas atau tower nanti. Sistem tower itu bisa kita efisien dan efektifkan penggunaan atau cara budidaya tanaman hidroponik dan aquaponik. Oke, sebelumnya kebun ini itu di awal saya mengurus sendiri, tapi dengan berjalannya waktu dan ada penambahan jumlah lubang tanam, saya mengajak 2 orang ini ya, tim ya. Jadi kita buat jadi satu tim untuk mengerjakan di bagian produksi dan pemasaran. Jadi kebetulan kami mendapatkan ini ya, program PWMP dari Universitas Andalas
Itu PWMP itu penumbuhan wirausahawan muda pertanian. Jadi khusus untuk alumni pertanian UNAN ikut seleksi untuk program PWMP ini, kita akan diberi dana lebih kurang sebesar 30 juta. Dan hari itu kita bentuk 3 tim ya, 3 anggota kita, termasuk saya, kemudian istri saya dan alumni pertanian lain gitu. Jadi kita bangun ini bersama-sama dan kita jalankan bersama-sama gitu. Jadi selain itu juga kita ada ini ya, sebelum COVID itu ada praktikum ya, acara praktikum dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Andalas jurusan pertanian. Itu datang ke sini untuk melakukan praktikum. Itu setiap semester. Kemudian kita juga dibantu dengan adik-adik yang magang ya. Jadi ini sudah kali ke-3 kita kedatangan tamu, adik-adik yang magang baik dari kampus UNAN, dari kampus kemarin tuh Taman Siswa, ya Taman Siswa kalau nggak salah. Kemudian ini dari Politani Payakumbuh. Jadi saat ini kita dibantu adik-adik yang dari Politani Payakumbuh yang sedang magang selama lebih kurang 2 bulan ya. Ya, untuk selama ini saya berhidroponik dan berakuaponik, yang pertama sekali mensupport saya adalah istri saya ya. Istri saya, kemudian ya pihak dari keluarga saya mungkin awalnya kurang mendukung ya, tetapi ya dengan berjalannya waktu akhirnya ya saat sekarang kita mendapatkan dukungan yang benar-benar penuh gitu dari pihak keluarga ya. Kemudian kita juga didukung dari pihak Fakultas Pertanian ya, Universitas Andalas. Salah satu bentuk dukungannya adalah Bapak Dekan Pertanian Fakultas Pertanian ya, Universitas Andalas itu memberikan lahan ini untuk kita gunakan sebagai tempat produksi budidaya hidroponik dan aquaponik yang sampai saat sekarang ini jujur ya, saya tidak membayar sewa dengan beliau. Terima kasih sekali kepada Pak Dekan Fakultas Pertanian, Pak Munzir Busniah, yang memang mensupport saya habis-habisan ya untuk berdirinya wirausaha hidroponik dan aquaponik di Kota Padang ini gitu ya. Dan ada juga ini ya, kita dapat support bantuan lagi dari dosen-dosen lain yang kebetulan dosen-dosen ini bergabung membentuk sebuah koperasi ya. Koperasinya bernama Koperasi Mandiri dan Merdeka atau dengan KMDM, Koperasi Mandiri dan Merdeka. Itu diketuai oleh Bang Firtos ya, dari dosen Fakultas FISIP. Kemudian ada bendaharanya Kak Eli Ratni dari dosen Fakultas Peternakan. Kemudian ada Bang Doni Eros, sekretaris KMDM dari Fakultas ini ya, FISIP juga kalau nggak salah. Kemudian dosen-dosen lain yang tergabung dalam KMDM ya, Koperasi Pemasaran ya, Produk Hasil Pertanian dan Peternakan Salingka Kampus Universitas Andalas. Itu kita disupport dengan beliau-beliau ini membeli produk kami gitu. Jadi kami juga berterima kasih kepada seluruh dosen-dosen Universitas Andalas gitu ya kan. Kemudian kepada adik-adik pertanian, baik yang praktikum, baik yang magang maupun yang sedang penelitian di kebun kita gitu ya. Awalnya kebun ini
awalnya kebun ini berdiri setelah saya resign dari perusahaan kelapa sawit di tahun 2017 itu di Dharmasraya, di kampung orang tua saya. Jadi di sana saya disupport orang tua untuk diberikan lahan, kita gunakan untuk budidaya tanaman hidroponik. Hidroponik ya awalnya, aquaponiknya belum. Hidroponik itu dengan jumlah lubang tanam 1920 lubang tanam. Dengan berkembangnya ini ya waktu dan informasi, kita mendapat tawaran PWMP di Unan, makanya kita ambil peluang itu untuk memperbesar usaha kita di Kota Padang. Jadi ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi atau mensupport saya, baik materi, baik pikiran, ya kan, baik tenaga, dan itulah yang membuat saya selama ini bertahan di budidaya hidroponik dan aquaponik. Selain saya mengurus kebun hidroponik dan aquaponik, ya kan, baik produksi, panen dan pemasaran. Jadi alhamdulillah saya juga sudah beberapa kali dipercaya untuk menjadi teknisi, narasumber, ya kan, untuk mengisi acara-acara pelatihan baik itu hidroponik maupun aquaponik. Jadi dari Dinas Pertanian Provinsi juga sudah beberapa kali mengajak kita untuk menjadi narasumber ya di Agam, kemudian di Kota Padang ini sendiri, kemudian dari Balai Latihan Kerja Pariaman ya, Kota Pariaman, BLK Pariaman, BLK Padang Pariaman itu juga sudah membawa kita untuk mengisi pelatihan-pelatihan di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi kita juga sudah ada 3 nagari ya, tiga nagari atau 4 nagari yang kita isi kemarin, berikan pelatihan, dan sampai saat ini juga alhamdulillah tetap masih ada perkembangan budidaya hidroponik di Kota Pariaman tersebut gitu ya. Kemudian juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya kita juga dipercaya sebagai teknisi ya dalam merakit atau membuat instalasi aquaponik itu. Jadi ya bonus lah kalau untuk mengisi pelatihan ini ya, karena saat ini kondisi kita sedang COVID-19 ya. Jadi tentu pelatihan-pelatihan ini ditunda. Yang semula sudah dijadwalkan di tahun 2020. Kita sudah melakukan beberapa survei juga, karena memang COVID ini tidak bisa dinegosiasi lagi, kita tidak boleh berkerumun ya kan, kita tidak boleh, ini betul-betul harus menjaga jarak. Jadi acara-acara tersebut untuk periode 2020 sampai saat ini juga ditunda. Ya mudah-mudahan nanti kita berharap di tahun 2022 nanti kita kembali normal, kita kembali sehat, dan kita bisa kembali ya terjun ke nagari-nagari untuk memberikan inilah pelatihan-pelatihan baik hidroponik maupun aquaponik gitu ya. Ya saya sendiri sangat merasakan efeknya. Efeknya itu sangat luar biasa gitu, baik dari ini ya pemasaran gitu kan, karena memang disebabkan daya beli dari masyarakat yang begitu menurun gitu ya. Jadi kita juga sudah menghitung kembali dan merencanakan kembali untuk bagaimana nanti sayuran hidroponik itu akan mampu dijangkau oleh siapapun. Jadi kalau selama ini mungkin sayuran hidroponik ini terbilang mahal, nah kita akan hilangkan image itu gitu. Jadi kalau memang sayuran hidroponik itu mahal, ya kan, apa hanya orang-orang yang menengah ke atas saja yang boleh mengkonsumsinya? Tidak.
Jadi kita akan buat bagaimana sayur-sayur hidroponik maupun aquaponik akan bisa dijangkau oleh masyarakat yang menengah ke bawah dengan harga yang murah gitu. Dan kami juga dengan harga murah pun ya, yang pertama kita bisa membantu, yang kedua kita masih tetap mendapatkan laba atau keuntungan ya. Ya karena kita juga butuh nanti untuk biaya produksi gitu. Sampai saat ini ya pemasaran produk, jadi kalau di awal-awal tahun 2019 saya bisa mensuplai atau masuk di supermarket ya. Jadi kami Hidroponik 55 juga menyuplai di Basco ya, mall. Itu berjalan sekitar lebih kurang 1 tahun. Kemudian kita juga mensuplai di Fresh Market Pasar Baru yang terletak di Simpang Bypass ya, Simpang Bypass Unan. Kemudian kita juga ini ya, sekarang di Koperasi Mandiri dan Merdeka, KMDM juga kita mensuplai terus gitu ya kan. Kemudian kita juga meletakkan sayur kita di kedai-kedai sayur atau warung-warung sayur. Sekaligus kita mengedukasi masyarakat dan memperkenalkan ya sayur kita yang benar-benar bebas pestisida kimia dan benar-benar sehat gitu. Ya kan, selain benar-benar sehat juga manfaat lainnya ya, sayurnya bersih, kemudian sayurnya enak ya rasanya, lebih renyah, lebih manis gitu ya. Nah, nanti kalau kira-kira penasaran bisa dicobalah gitu. Kita kebetulan udah ada yang panen ya, jadi rotasi tanam kita juga kita lagi buat supaya bagaimana setiap hari kita bisa panen. Dan harapan kami ya jelas, yang pertama 0 pestisida kimia. Yang kedua, petani hidroponik dan aquaponik itu bisa dilakukan oleh semua golongan petani, baik yang milenial, yang muda, maupun yang tua gitu ya. Jadi juga sangat mudah dilakukan, hanya saja kita membutuhkan memang biaya yang agak besar di awal. Tapi setelah itu biaya produksinya juga sangat murah gitu. Dan yang harapan terbesar adalah bagaimana nanti ke depannya kita sebagai masyarakat umum ya, sebagai konsumen juga bisa memilih untuk bisa mengkonsumsi sayuran atau produk-produk pertanian yang benar-benar sehat. Nah, jadi mungkin kalau selama ini anggapan kita sayur hidroponik dan aquaponik itu mahal, insya Allah nanti ke depannya harganya akan terjangkau semua, gitu ya. Jadi kita juga terus melakukan penelitian atau riset untuk supaya biaya produksi dari hidroponik maupun aquaponik bisa kita tekan gitu. Untuk aquaponik sendiri, kenapa saya sampai saat ini masih terus meriset? Karena di aquaponik yang pertama kita tidak menggunakan pestisida kimia, dan yang kedua kita tidak menggunakan pupuk kimia lagi gitu. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih beda hidroponik dengan aquaponik? Di hidroponik kita menggunakan pupuk kimia tetapi sudah tidak menggunakan pestisida kimia. Artinya pupuk kimia kita gunakan sesuai dosis dan tidak berbahaya jika dikonsumsi gitu ya. Artinya sudah cukup sehat, hanya belum bisa dikatakan organik gitu ya. Dia cukup sehat dan ramah lingkungan. Aquaponik itu adalah gabungan dari hidroponik dengan kolam ikan. Jadi di sini benar-benar double keuntungannya. Yang pertama, dari penjualan ikan kita sudah dapat untung atau laba. Oke. Yang kedua, bonusnya adalah sayuran. Artinya hasil kotoran ikan itu akan kita filterisasi dengan sistem nitrifikasi menggunakan bakteri Nitrobacter dan Nitrosomonas untuk merombak kotoran ikan tadi yang berupa amonia menjadi nitrit dan menjadi nitrat. Nitrat akan digunakan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, di sini kita bisa menggambarkan ya siklus aquaponik itu yang
benar-benar alami dan organik gitu. Hanya saja mungkin saat sekarang ini ada SOP dari LSO ya, Lembaga Sertifikasi Organik. Itu syarat tanaman itu dikatakan organik, yang pertama harus di media tanah. Sementara aquaponik kita tidak menggunakan media tanah. Cuman pada prinsipnya kita harus kembali lagi, apa sih pengertian organik itu gitu. Jadi selagi kita tidak menggunakan bahan kimia ya, kimia sintetis ya, atau kimia berbahaya, ya saya pribadi menganggap aquaponik adalah sayuran yang organik. Jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi sayuran aquaponik maupun hidroponik. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan baik hidroponik maupun aquaponik ya. Di hidroponik kelebihannya umurnya cepat panen, ya kan? Ya, dia juga bebas pestisida kimia. Di aquaponik kelebihannya sudahlah bebas pestisida kimia, dia juga bebas dari pupuk kimia. Yang pertama, ya saya katakan dia organik, ya kan? Walaupun untuk mendapatkan kata-kata organik ini kita harus punya sertifikasi organik ya, atau ini dari lembaga LSO ya, kita harus punya sertifikasi. Dari pihak LSO harus mensurvei dan melihat bagaimana proses pertanian yang organik ini gitu, baru kita mendapatkan lisensi ya, atau surat pembuktian bahwa produk kita benar-benar organik gitu ya. Jadi di aquaponik hanya butuh waktu yang agak lama dibanding budidaya hidroponik gitu. Kalau di hidroponik kita tanam, kita kasih pupuk, dia akan panen dalam waktu 1 bulan. Tapi di aquaponik itu banyak faktor ya. Yang pertama jumlah ikan, yang kedua jumlah bakteri, yang ketiga jumlah kotoran ikannya, yang keempat jumlah pakan ya. Jadi semuanya ini juga berpengaruh nanti untuk kecepatan masak airnya. Istilahnya macur ya, macur. Jadi kalau airnya sudah macur, itu kita tanami dengan sayuran atau tanaman, itu tanaman akan tumbuh normal dan sehat. Tetapi ya kita bisa lihat aquaponik kita itu yang baru 2 minggu ya, karena kita baru pindah lokasi. Di situ baru kita aktifkan 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Masih nampak ada sedikit kekuningan, tapi yang lain sudah macur ya, airnya sudah mulai masak. Cuman biasanya ini di aquaponik kita butuh waktu antara 1 bulan sampai 1 tahun. Jadi ada yang cepat bisa 1 bulan, ada yang enggak gitu. Rata-rata di waktu 6 bulan ini baru bisa digunakan airnya. Jadi kita udah nggak beli pupuk kimia nih, nggak beli pestisida kimia gitu kan. Kita udah panen dari ikan juga untung, ya kan. Kemudian ditambah bonus sayuran. Pesan ya, pesan kita untuk teman-teman atau rekan-rekan yang baru memulai atau yang sudah memulai bertani atau berbudidaya secara hidroponik maupun aquaponik. Ya, pesan saya satu aja ya. Kalau gagal, bangkit lagi. Itu aja. Jadi kalau gagal, bangkit lagi gitu. Cari di mana kita gagalnya gitu. Jadi oke, sekarang masa susah, sekarang keadaan lagi sulit gitu ya. Nggak masalah, kita bertahan. Kita bertahan. Saya jujur ya, saya pribadi pun mungkin jatuh bangun itu udah puluhan kali lah, tapi saya tetap bangkit gitu. Pernah suatu ketika instalasi saya kosong semuanya, saya nggak nanam. Tapi setelah itu saya juga bangkit lagi, saya ulang lagi dari nol lagi. Kita tanam ulang, kita ini ulang, memang pahit dan menangis ya. Ya walaupun nggak sampai berdarah-darah, tapi yakin dan percaya suatu saat, suatu ketika nanti sayur kita, produk kita menjadi nomor 1. Karena yang pertama mulia sekali kita memberikan produk yang benar-benar sehat gitu ya. Yang benar-benar tidak ada racun gitu ya. Yang benar-benar kualitasnya ini sangat bagus gitu. Jadi sangat sayang sekali jika kita tidak melanjutkan atau tidak meneruskan usaha budidaya hidroponik maupun aquaponik yang sudah kita mulai. Ya, percayalah kalau kita sungguh-sungguh nanti kita akan berhasil gitu ya. Ya kita mulai pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, santai aja.
tapi terus gitu. Terus saja sampai suatu titik nanti kegagalan itu akan nyerah kepada kita. Mungkin itu saja, salam sukses dan sehat selalu.